Namun demikian, menurut Bosi, penglaris secara syar'i atau secara aturan agama itu tetap harus kita lakukan, guys. Halo guys, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Bosi Restu Channel, guys. Pada vlog kali ini Bosi akan membahas mengenai penglaris pada sebuah usaha resto. Ya, isu penglaris ini ya guys ya, penglaris atau menggunakan nyumi-nyumi alias hal-hal mistis dalam membuat resto ya, atau menjalankan resto ini cukup sensitif, guys. Dan isu-isu seperti ini masih sangat populer ya guys di antara pelaku usaha kuliner, guys. Nah, makanya Bosi kali ini mau membahas tentang hal itu, guys. Kalau menurut Bosi sendiri, guys, pemakaian penglaris itu bagi Bosi sendiri itu tidak perlu, guys ya. Penglaris dalam artian menggunakan kemudian apalagi cara-cara yang tidak sesuai dengan aturan agama, itu kalau Bosi mohon maaf anti ya guys ya. Bukan maksud karena Bosi ini termasuk agamis, enggak, terlalu alim enggak, tapi bagi Bosi pribadi cara-cara seperti itu sepertinya yang pertama kan itu tidak sesuai dengan agama, dan yang kedua itu juga tidak fair dalam persaingan sebuah usaha, guys. Nah, yang dimaksud penglaris itu adalah ini ya guys, yang dimaksud oleh Bosi itu adalah misalkan ya, datang ke orang pintar tanda kutip, kemudian nanti minta misalkan ada bunga-bungaan atau harus membakar entah menyan ya, atau harus menanam barang-barang tertentu gitu ya, apalagi itu hewan-hewan tertentu atau bagian tubuh hewan harus ditanam dan sebagainya. Itu Bosi anti, guys ya. Bosi tidak melakukan itu dalam menjalankan usaha restonya Bosi sampai 6 gerai resto ini. Bosi sama sekali tidak melakukan itu ya. Namun demikian, menurut Bosi, penglaris secara syar'i atau secara aturan agama itu tetap harus kita lakukan, guys ya. Jadi usaha itu menurut Bosi itu usaha harus dilakukan baik secara fisik ya. Usaha untuk melariskan itu dilakukan secara fisik ya, secara nyata dan secara spiritual. Kalau secara fisik ya kita harus mendalami ilmunya, kita harus mendalami ilmu dalam berbisnis itu, bisnis kuliner itu ya, khususnya bisnis kuliner itu harus didalami. Jadi apapun itu bisnisnya ya tidak boleh salah-salah, itu harus ada ilmunya dan mau selalu belajar ya. Makanya di channelnya Bosi ini kan banyak hal yang Bosi share ya, bukan karena Bosi merasa pintar, tapi Bosi kebetulan sudah mengalaminya, dan mungkin Anda sekalian pun juga banyak hal yang sudah mengalami gitu, dan bisa kita diskusikan lah ya. Misalkan ada perbedaan pengalaman atau pendapat dengan Bosi, silakan nanti dituliskan di kolom komentar. Nah, tadi kembali lagi ya guys ya, apakah penglaris itu harus dilakukan? Menurut Bosi ya, penglaris dalam hal misalkan secara fisik itu kita ada ilmunya, termasuk penataan fisiknya dan tentang menu masakannya, tentang harganya gitu ya. Yang banyak hal diulas oleh Bosi di channel ini adalah itu sebuah usaha fisik. Dalam upaya apa? Dalam upaya melariskan usaha kita. Yang kedua itu adalah usaha non fisik. Nah, menurut Bosi itu usaha non fisik itu berkaitan dengan spiritual. Nah, spiritual itu kalau menurut Bosi adalah kita mengikuti kaidah-kaidah ajaran agama ya guys. Ya, beberapa hal yang mungkin Bosi terapkan itu adalah misalkan ya, dalam setiap membuka usaha rumah makan biasanya Bosi itu mengadakan syukuran ya, tasyakuran gitu atas selesainya
misalkan renovasi, kemudian dalam persiapan mau membukanya bosnya mengundang ya entah ustadz kiai untuk ya kita niatkan syukuran dan meniatkan kita membuka sebuah usaha yang baik ya dengan cara yang baik. Ya itu saja ya. Dan sekalian bosnya juga niatkan untuk sedekah. Karena apa? Karena sedekah itu kan dalam agama itu kan dianjurkan sekali ya. Bahkan sedekah itu katanya kan telah menambah rezeki dan menghilangkan atau melawan dari kejahatan orang ya, seperti itu, berbanyak sedekah. Hal itu yang bosnya lakukan ya. Jadi penglaris yang bosnya lakukan selama ini ya itu. Jadi yang pertama itu adalah menjalankan usaha dengan ilmu ya, dengan selalu belajar terus menerus. Yang kedua adalah dengan spiritual itu dengan mengadakan syukuran ya, syukuran sebelum membuka usaha dan juga sedekah ya. Usaha penglaris bosnya ini selain itu ya guys juga kalau di tempatnya bosnya itu setiap malam Jumat biasanya diadakan pengajian bersama, ngaji Yasin ya atau tahlil itu di setiap gerainya itu biasanya ada itu, dan mengundang ustadz-ustadz lokal itu, dan juga ada anggaran-anggaran mungkin untuk kemanusiaan gitu, ada anggaran-anggaran untuk sedekah bagi yang butuhkan ya. Itu juga bosnya lakukan sebagai usaha apa? Sebagai usaha untuk penglaris itu. Tuh guys ya. Jadi itu penglaris versi bosnya dua itu guys ya. Jadi yang pertama adalah selalu belajar dalam dalam dunia kuliner ini, belajar terus dan terus ya. Bosnya kan setiap hari pun belajar macam-macam guys, dari nonton YouTube, dari buku, dari mana-mana, dari studi banding ke tempat lain. Bosnya selalu belajar ya. Yang kedua adalah penglarisnya itu ya spiritualnya begitu, dengan syukuran, mengundang ustadz, dan juga dengan berbanyak sedekah. Itulah penglarisnya bosnya. Nah, kalau yang macam-macam ada enggak? Mohon maaf, bosnya tidak melakukan itu. Dan dengan cara seperti itu pun juga sudah bagus kok hasilnya guys. Jadi tidak perlu lagi kita harus, mohon maaf ya, yang aneh-aneh lah, apalagi di luar aturan agama. Mohon maaf, bosnya nggak melakukan itu. Itu guys ya, itu tentang penglaris di restonya bosnya. Dua saja ya guys ya. Itu saja mungkin liputan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Dan apabila ada saran, masukan, kritik, pendapat lain, monggo silakan tuliskan di kolom kritik, di kolom komentar maksudnya ya. Dan sampai jumpa di video vlog lain berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dan hidup Madiang.